warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Yulianto, asal SMK Ma'arif 5 Kota Gajah, Provinsi Lampung. Di sini saya mahasiswa PPL dalam jabatan tahun 2020 pada program studi Akuntansi dan Keuangan Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran saya untuk uji kinerja PPL dalam jabatan tahun 2020. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Ya, senang sekali ya pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, jasmani dan rohani, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul di sini. Keadaan kita memang harus mematuhi protokol kesehatan, kita juga harus selalu menjaga diri, dan di sini kita sama-sama untuk menuntut ilmu, untuk mencari pengalaman ya tentunya, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan, utamakan 3M. Ada yang tahu nggak 3M itu? Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, itu kegiatan kita sehari-hari yang memang harus kita lakukan. Kita sebagai umat muslim itu kan sering melakukan sholat 5 waktu tuh. Pasti sehari sudah 5 kali kita sudah melakukan pembersihan diri, mencuci tangan, terus kita menjaga kebersihan. Semuanya memang kita sebagai umat muslim ini patut dan wajib untuk menjaga kesehatan dan kebersihan. Hari ini sudah siap belajar belum? Siap. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar nantinya apa yang kita harapkan, yang kita pelajari hari ini diberikan kemudahan supaya Allah meridhai kita semuanya. Oke, salah satu pimpin doa. Oke, silakan Iqbal. Mari kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Iqbal. Sebelum kita ke agenda selanjutnya, saya ingin absen terlebih dahulu ya. Seperti biasanya ya, untuk absen ya. Baik, Imam Fatoni. Siap, ketemu PSSI. Laila Zikro. Siap, pengusaha sukses. Laila Tolindri. Siap, Polwan. M. Dwi Saputra. Siap, Jader. Marsanda Diana Sukma. Siap, pengusaha sukses. Mira Ayu. Siap, dokter. Muhammad Ilham. Siap, kamu selalu sukses. Muhammad Iqbal. Siap, main sepak bola. Nadia. Siap, wanita karir. Rifki Andika. Siap, Menteri Pendidikan. Rizfa Yohansyah. Siap, wanita karir. Rizky Ayu. Siap, wanita karir. Sandi Tama. Siap, guru. Tika Kofifatur. Siap, guru. Yunita Sari. Siap, pengusaha sukses. Iya, di sini memang calon-calon orang yang sukses sebagai generasi penerus bangsa, kita memang harus siap siaga. Sebagai pelajar, yang kewajiban kita adalah belajar. Nah, cara kita untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita selain belajar adalah kita memahami atau kita bisa mengimplementasikan tentang lagu-lagu wajib nasional. Nah, sebelum pembelajaran ada baiknya kita menyanyikan 1-2 lagu wajib nasional, yaitu Bangun Pemudi dan Pemuda. Salah satu saya minta untuk menjadi dirijen, silakan Mas Chandra. Silakan berdiri terlebih dahulu.
silakan boleh duduk kembali. Ternyata kelas ini selain calon-calon orang sukses, calon-calon pengusaha, calon pegawai bank, banyak bakat yang terpendam. Salah satunya suaranya luar biasa dia, menyanyikan lagu dengan penuh semangat. Sering kita temui sebenarnya bukan penjajah yang datang dari negara lain, yang menjajah diri kita sebenarnya adalah kemalasan. Jadi kita perangi kebodohan dan kemalasan yang ada dalam diri kita. Ketika kita mampu melawan rasa malas, itu pasti kita nanti akan menjadi orang sukses. Jauh-jauh pokoknya rasa malas. Setuju? Setuju. Oke. Sudah siap belajar? Siap. Oke. Pertemuan kita sebelumnya ada yang masih ingat tentang apa? Oke, silakan. Bayu. Pertemuan sebelumnya tentang giro. Tentang Giro. giro. Oke, tentang giro. Terus apa lagi? Ya, silakan Indri. Buat pertemuan minggu lalu yaitu tentang mempelajari mengenai giro, pengertiannya yang berdasarkan Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 dan cara pengambilannya menggunakan cek ataupun biliet giro. Cukup. Oke, ada lagi yang ingin menyampaikan tentang materi kita sebelumnya? Cukup? Cukup. Benar sekali yang disampaikan oleh Bayu dan Indi, bahwasanya materi kita memasuki ke akuntansi perbankan ini mengenai akuntansi giro. Nah, akuntansi giro itu sendiri kemarin kita sudah mempelajari tentang pengertiannya. Apa sih sebenarnya akuntansi giro itu berdasarkan Undang-Undang nomor berapa? 10 tahun 1998. nomor 10 tahun 1998. Nah, selain dari pengertian kita sudah memahami mengenai sarana penarikannya. Ada menggunakan yang pertama cek, yang kedua giro. Kalau misalkan kita ingin menarik secara tunai menggunakan apa? Cek. Ya, benar sekali cek. Terus kalau misalkan nasabah tidak ingin menarik secara tunai, berarti menggunakan apa? Giro. Nah, kita kan kemarin sudah belajar tuh bagaimana cara menulis cek. Ada berapa jenis cek yang ada di perbankan? Coba. Ya, silakan. Ada 5 jenis ya. 5 jenis. Yang pertama, Cek silang, ya. terus atas rujuk, atas nama, cek kosong, dan cek mundur. Ya, benar sekali. Jadi jenis-jenis cek yang sudah kita pelajari minggu lalu adalah yang pertama atas nama nih. Atas nama berarti cek yang tertuliskan di situ nama orang yang bisa berhak mengambil dana yang dituliskan di dalam cek. Tuh, yang kedua atas unjuk. Jadi di sini siapapun bisa mencairkan cek. Yang ketiga ada cek silang. Yang memang disengaja cek itu diberikan tanda silang atau garis 2 di sebelah pojok kiri atas. Terus yang keempat adalah cek kosong. Masih ngecek kosong ya. Ketika jumlah nominal yang dituliskan di dalam cek tidak sesuai dengan saldo yang ada di bank, itu berarti kosong. Gitu. Terus yang terakhir adalah cek mundur. Jadi tulisan misalnya sekarang kita mengecek tanggal 24 nih. Terus kita nulisnya tanggal 27 di salah satu jenis ceknya tertuliskan tanggal 27. Nanti cek itu bisa dicairkan tanggal 27. Ya. Untuk hari ini kita mempelajari mengenai akuntansi giro tetap sama, tetapi kita masuk pada submateri tentang pencatatan jurnalnya. Jadi nanti kita akan belajar pencatatan jurnal, terus kita menghitung administrasi jasa giro, dan di akhir kita juga akan belajar untuk membuat instrumentasi. Jadi semuanya nanti kita akan mempelajari tentang akuntansi gironya bagian pencatatan jurnal. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya akan membacakan di sini tujuan. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama mencatat atau membukukan pembukaan atau penerbitan rekening giro. Jadi di sini kita belajar bagaimana untuk membukukan suatu pembukaan rekening pada rekening giro. Jadi di awal dari dunia perbankan khususnya dalam rekening giro, ini yang pertama dilakukan adalah penerbitan rekening giro. Yang kedua adalah membukukan penerimaan setoran. Jadi transaksi yang terjadi, yang kedua adalah setoran tunai ataupun
menggunakan cek atau menggunakan wakar. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua. Yang ketiga adalah mencatat dan membukukan penarikan tunai. Jadi selain tunai, kita nanti juga menggunakan wakar. Di situ kita bertugas sebagai accountingnya lah, sebagai mencatat dalam akuntansinya, dalam jumlahnya. Itu yang kedua, yang ketiga. Yang keempat, nah setelah kita mencatat terjadinya penyetoran atau penarikan, ini nanti kita membuat sistem mutasinya, sistem mutasi dalam rekening giro. Yang selanjutnya menghitung jasa giro. Jadi setelah dirinci dari transaksi pembukaan, dari setoran, penarikan, terus ada di situ tentang sistem mutasinya, kita juga akan membuat atau memperhitungkan jasa giro. Yang terakhir adalah tentang administrasi jasa giro. Jadi di akhir dari setiap pelaporan giro itu akan dilaporkan menggunakan laporan rekening orang. Jadi di situ nanti kita akan belajar bagaimana menjadi accounting ataupun bagian pembukuan di perbankan, khususnya di rekening giro. Ya itu tadi ya untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan untuk lebih jelasnya nanti kita akan melihat tayangan video. Jadi di situ nanti kalian silakan amati video tersebut, catat bila perlu ada yang ingin dicatat bagian-bagian pentingnya. Nanti kalau ada pertanyaan kita diskusi. Habis itu kita membentuk tim, ya. Oke, siap? Ya. Perencanaan akuntansi giro diatur sebagai berikut. Yang pertama, pengakuan transaksi rekening giro berdasarkan kisaran nominal uang yang disetorkan maupun ditarik oleh nasabah. Yang kedua, setoran giro dapat dilakukan secara tunai maupun dengan setoran non-tunai. Yang ketiga, pemegang giro dapat memperoleh imbalan dari bank yang biasa disebut dengan namun bank juga dapat memindahkan nominal setor jika terdapat penahikan cek ataupun biaya giro yang melebihi saldo giro. Tabungan dan giro merupakan fasilitas suatu dari nasabah yang berbentuk simpanan di bank. Ada beberapa perbedaan dari keduanya. Dari segi laporan bulanan, nasabah pemegang rekening tabungan tidak akan mendapat laporan bulanan dari pihak bank, tetapi nasabah dapat melakukan pengecekan transaksi dengan cara meminta bank untuk mencetak yang dikirim ke rumah ataupun kantor nasabah. Dari segi media penarikan, rekening tabungan memiliki fasilitas kartu ATM. Dengan kartu inilah nasabah dapat melakukan penarikan dana tunai atau berbagai aktivitas transaksi lainnya, seperti transfer, belanja online, membayar berbagai tagihan, dan lain sebagainya. Sedangkan rekening giro, bank memberikan cek dan rincian giro transfer yang bisa dilakukan nasabahnya. Sedangkan rekening giro tidak ada pembatasan jumlah transaksi yang diberikan bank kepada nasabah pemilik rekening giro. Oh, videonya udah jelas semua tadi ya? Jelas. Ada 3 video yang menggambarkan mengenai akuntansi giro. Dari tayangan video yang sudah kita saksikan bersama, kira-kira ada yang ingin berpendapat atau bertanya, silakan. Sandi, oke, silakan.
Dari video tersebut saya berpendapat simpanan giro yang terjadi produk perbankan memberikan pengakuan atas transaksi giro kepada nasabah dengan nominal atau jumlah saldo dari mulai pembukaan, setoran, penarikan. Maksudnya ialah transaksi akan dicatat melalui beberapa transaksi yang dilakukan dalam bulan bersangkutan. Itu dari pendapat Sandi. Ada lagi yang ingin berpendapat? Oke, sekarang Pak. Kalau dari pemahaman saya dari melihat video tersebut, transaksi yang terjadi akan dicatat sebagai mutasi atas bertambah dan berkurangnya jumlah saldo. Bank akan memberikan jasa bunga giro kepada nasabah pemilik rekening giro. Ya. Dua pendapat ya. Ada lagi yang berpendapat? Saya yang bertanya. Oh, bertanya silakan. Oh ya. Tadi kan ada penjelasan tentang jasa giro yang diberikan oleh bank. Nah, kira-kira jasa giro di setiap bank itu sama atau beda ya? Ya, pertanyaan dari Laila Zikro. Setiap bank itu jasa gironya sama nggak sih kira-kira? Ada yang berpendapat nggak atau menjawab pertanyaan dari Laila Zikro nggak? Oh, Risma sekarang. Kalau menurut saya, beda kebijakan akan beda pula cara penentuan pemberian jasa gironya. Bunga bank itu kan kalau tidak salah merupakan salah satu sumber dana bank dari pihak ketiga. Tiap kemampuan bank kan berbeda, jadi yang menentukan jasa gironya juga berbeda. Ya, benar sekali yang disampaikan oleh Risma bahwasanya kemampuan bank, setiap bank, khususnya ini bank umum yang mengeluarkan rekening giro itu pasti berbeda. Sumber dana yang dialokasikan maupun yang dihimpun dari bank itu juga berbeda. Ada yang memang mencadangkan khusus untuk istilahnya dana cadangan yang nantinya untuk menutupi dari kekurangan modal ada. Tetapi kalau misalkan bank menyamaratakan tentang jasa giro yang diberikan, bank itu kan beda-beda. Ini beda nih banknya. Bank BRI, Mandiri ataupun bank swasta lainnya yang memang mengeluarkan rekening giro itu akan berbeda kebijakannya. Kebijakan berbeda berarti untuk penentuan jasa gironya juga berbeda seperti itu. Gimana? Kalau giro itu ya. Oke, tadi ada yang berpendapat siapa tadi? Iya, ini sebagai ucapan terima kasih. Kan ini diwakilkan dari dua temannya tadi ya. Dua temannya sudah menyampaikan ini tadi yang bertanya juga mungkin mewakili dari teman-temannya. Itu pokoknya yang baru. Saya tadi bertanya nggak kasih ya? Apa ya? Giro berarti kan nggak lengkap ya? Yang saya kasih. Ya, intinya ya ini sebagai apa ya? Tadi kan kita di awal sudah bilang kita berperang nih. Ketika kita berperang, pasti kan ada sesuatu istilahnya ya ini sekedar inilah ya, sekedar intermezzo lah untuk biar semangat belajar. Nah, nanti siapapun yang di sini semua, misalkan ada yang ingin ditanyakan atau kita ingin berbagi ilmu, kita lakukan di sini, gitu ya. Nah, sekarang kita akan membentuk tim. Jadi dari jumlah yang ada sekarang ini kita bentuk tim, ada 4 tim, ya, masing-masing maksimal 4 orang. Bentuk tim dari sekarang. Boleh mejanya disatukan atau yang penting jaga jarak ya. Ya. Jaga Kalau sudah terbentuk sambil mendengarkan instruksi saya minta untuk perwakilan kelompok ini ada 6 itu teman kerja. Jadi kegiatan kita hari ini adalah yang pertama membuat mapping atau peta konsep mengenai giro. Jadi nanti silakan secara berkelompok boleh menggunakan buku ataupun literasi dari internet, dicari bahan mengenai akuntansi giro. Jadi dalam kelompok saya minta untuk dibentuk nama-namanya. Itu ada nama bank umum milik pemerintah nasional. Setelah itu, ketika kalian membuat peta konsep, itu nanti ketika ada transaksi mengenai akuntansi giro, silakan kalian memberikan minimal 1 contoh transaksinya. Ya, jelas ya? Jelas. Silakan ini perwakilan kelompok ambil spidol. Di sini ada spidol.
dijawab masing-masing, nanti ada satu, ada NKPD. Terus kemarin sudah saya minta dalam pertemuan sebelumnya, hari ini bawa kertas karton ya. Iya. Silakan dibuatkan kertas kartonnya. Dan di sini ada tambahan dari saya, misalkan silakan ini diambil dulu NKPD-nya. Sebagai tambahan sambil mengerjakan nanti setelah presentasi nanti kita akan lakukan evaluasi pembelajaran kita menggunakan Microsoft. Jadi nanti linknya akan saya share ke WA ya. Jadi nanti setelah selesai ini hasilnya boleh difoto terus dikirimkan melalui WA group. Nanti kita akan tampilkan di situ hasil diskusi dari masing-masing tahun yang ada di sini. Oke, silakan diskusi antar kelompok, nama-namanya biar nanti tidak terbuka.
Mana sudah selesai? Sudah dikirimkan ke WA group? Nah, yang sudah nanti kita cek. Terus yang belum silakan dikirim terlebih dahulu. Ini ya yang dia mau presentasi secara duluan. Ini ya kelompoknya ya. Nah, ini kelompok dari kelompok BRI. Silakan untuk mempresentasikan hasilnya. Dan kalau boleh nanti kalau ada yang perlu ditanyakan silakan tanya ke kelompok BRI. Silakan. Dalam akuntansi giro terdapat perhitungan jasa yang terdiri dari saldo terendah, saldo harian, dan saldo rata-rata. Dan dari kelompok kami yaitu mencontohkan dari perhitungan jasa dari saldo terendah. Tanggal 1 Agustus 2001 menyampaikan pemeriksaan rekening giro dengan setoran awal sebesar 8 juta. Jadi 1 juta Pada saldonya 8 juta. Dan tanggal 5 ke 10 melakukan transfer dari untuk tanggal 19 saldonya menurun sebesar 2 juta. Untuk perhitungan jasa giro dengan saldo terendah, PPh-nya 6%. Saldo terendahnya yaitu 2 juta dikali 6% dikali 31 dibagi 365 hari. 10.191,78 rupiah. Jika ada yang ditanyakan atau memberikan pendapat, kami persilakan. Ya, jadi kelompok mana? BTN. BTN. Oke, silakan. Kelompok kami ingin bertanya kepada kelompok BRI, dari perhitungan tersebut, mana yang lebih menguntungkan nasabah? Yang menguntungkan bagi nasabah yaitu saldo harian dan saldo rata-rata. Kelompok BRI tadi menyampaikan bahwasanya metode perhitungannya kalau misalkan menggunakan saldo rendah ataupun rendah ya, rendah ataupun rata-rata ya, itu yang menguntungkan adalah harian dan rata-rata. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan? Ya, silakan. Jadi saldo harian dan saldo rata-rata itu lebih menguntungkan nasabah karena memungkinkan lebih banyaknya bunga yang didapatkan dari simpanan giro tersebut. Sedangkan saldo terendah itu akan menghasilkan sedikit bunga dibandingkan dengan saldo rata-rata maupun saldo harian. Cukup, terima kasih. Dari jawaban Putra tadi benar sekali. Kalau kita lihat dari hasil perhitungan menggunakan 3 metode, itu yang paling besar jasa bunganya, hasilnya paling besar, itu yang akan menguntungkan bagi nasabah. Tapi ketika hasilnya paling rendah, itu yang akan menguntungkan pihak bank, karena bank akan mengeluarkan kewajibannya lebih sedikit, ya kan? Jadi modalnya keluarnya dikit daripada nanti yang menggunakan saldo harian dan rata-rata. Sekarang kelompoknya selanjutnya kelompok siapa? Ini presentasi. Ya, kelompok putra. Namanya apa? Mandiri. Oke. Jadi mandiri terus ya. Kelompoknya ya. Mandiri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan sarana penarikan giro dan mutasinya. Sarana penarikan giro terdiri dari 2 macam, yaitu bilet dan cek. Mutasi giro adanya penarikan dan setoran. Mutasi yang melibatkan tambahnya jumlah saldo akan masuk ke mutasi kredit. Contohnya adalah setoran tunai maupun clearing. Dan mutasi yang melibatkan penurunan jumlah saldo adalah penarikan atau transfer uang. Ada yang ditanyakan silakan bertanya ke kelompok BNI. Silakan. Pertanyaannya, menurut kelompok Anda, bagaimanakah cara agar dalam transaksi dengan cek atau bilet terhindar dari penipuan atau penyalahgunaan? Ya. Jelas pertanyaannya ya? Dari kelompok BNI bertanya ke kelompok Mandiri, pada intinya menghindari terjadinya penipuan atas penggunaan ataupun bilet.
Silakan ada yang menjawab. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok BNI. Kalau menurut kelompok kami, cara yang dapat kita lakukan agar terhindar dari penipuan berupa cek atau bilet giro adalah dengan yang pertama kita mempelajari mengenai apa sih cek, penggunaan yang diharuskan, memahami syarat hukum cek dan tidak mudah tergiur dengan penemuan atau cek yang kita tidak tahu asal usulnya. Jika sudah tidak ada pertanyaan ataupun yang ingin disampaikan, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sistem mutasi yang terjadi pada rekening giro. Ini contohnya dalam mutasi rekening ganda Prita. Ini di bulan Agustus tahun 2001. Jadi dari kegiatan transaksi yang terjadi selama bulan Agustus ini nanti dicatat dalam bentuk mutasi. Mutasi itu istilahnya adalah arus daripada keluar masuknya sejumlah data atau saldo yang ada di rekening giro. Cek diterima biliar terima menarik uang tunai sebesar 2 juta, maksudnya debit atau kredit? Nah, berarti asumsinya ketika sistem mutasi yang terjadi ini sebenarnya hampir sama dengan mutasi perusahaan. Perbedaannya ketika setoran itu kalau di perusahaan kan berarti maksudnya debit ya. Di sebenarnya kita melakukan setoran awal sebagai modal, itu maksudnya debit kalau perusahaan. Tapi kalau di rekening giro melakukan setoran dan mengakibatkan penambahan jumlah saldo akan mengakibatkan bertambahnya saldo, berarti pencatatannya ada di kredit. Ini asumsinya sebagai apa? Sebagai kewajiban bank. Secara jurnalnya berarti kas masuk ke bank senilai 8 juta atas beban rekening ataupun rekening giro sebenarnya Prita, berarti sebelah kredit. Kalau pencatatan akuntansinya, kalau mutasinya berarti di kredit. Ada pertanyaan? Cukup? Ya, kalau cukup, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Siapa? Silakan. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah dalam kegiatan akuntansi giro, khususnya pencatatan akuntansi giro dilakukan berdasarkan jumlah nominal yang terjadi akibat adanya setoran penarikan yang dibutuhkan dalam sistem mutasi dan dapat dilaporkan dalam bentuk rekening koran di setiap akhir bulan. Posisi nominal giro adalah bersaldo kredit. Jika bersaldo pada debit, biasanya bank akan memberikan perhitungan jasa giro dilakukan setelah membuat laporan mutasi penggunaan metode saldo terendah, rata-rata, dan saldo harian. Oke, terima kasih Mira. Hari ini kita sudah banyak mengetahui tentang bagaimana akuntansi giro yang ada di perbankan. Salah satunya adalah tentang pencatatan akuntansi ataupun jurnal yang dilakukan, sistem mutasi ataupun sarana yang digunakan dalam rekening giro. Setelah ini kita akan melaksanakan evaluasi penilaian untuk mengukur seberapa jauh dari pengetahuan kalian, pemahaman kalian tentang materi ini. Jadi ada link yang sudah saya bagikan di WA. Nanti silakan dikerjakan di situ, kembali ke posisi awal dan dikerjakan dengan maksimal. Silakan kembali ke tempatnya. Silakan kalian keluarkan HP-nya dan kalian masing-masing. Ini punya paketan semua kan? Punya. Alhamdulillah, berarti abang dari pemerintah udah masuk semua ya? Iya. Bisa digunakan kan? Bisa. Oke, sekarang buka HP kalian, grupnya dibuka, ada link yang sudah saya share di situ. Kita kerjakan soal informasi menggunakan live worksheet. Silakan, jalan.
cek nih. 6 yang dapat 10. Mang Bayu the best. Ya, 10. Ya. Baik, kalau misalkan latihan-latihan seperti ini atau evaluasi di bawah 70, nanti silakan kalian berbagi. Itu boleh mengajarkan video KPD ataupun tempat kerja yang saya bagikan melalui Google Form ya. Nanti silakan dicari di situ, ada bahannya juga di kelas pun juga ada. Nanti silakan cari bahannya di situ. Dan untuk hasilnya alhamdulillah banyak yang di atas KKM. Jadi ya untuk pengetahuan evaluasi pembelajaran ini sudah cukup bagus. Jadi untuk giro saya rasa kalian sudah mahir semuanya. Nah, bisa beri kira-kira untuk pembelajaran kita hari ini atau untuk pembelajaran kita selanjutnya yang ingin menyampaikan sesuatu silahkan. Ya, lain lagi. Untuk pelajaran hari ini sudah bagus, tapi kalau menurut aku untuk belajar ke depannya kita bisa kayak tadi lagi ya, presentasi, ada presentasi, dan kita bisa juga cara berkelompok, karena kalau berkelompok itu belajarnya lebih mudah dan bisa menggunakan seperti media internet, karena kita jangan duduk lagi dalam mencari materi-materi yang lain. Oke, jadi mungkin nanti kita akan bagaimana mengeksplor diri kita. Nanti kita belajar, mungkin sering kita kelompok dengan game ya mungkin ya. Sedikit ada gamenya, ada kuis atau ada kayak misalkan membaca cermat gitu ya. Ya. Kalau untuk evaluasinya, insya Allah ya kita gunakan kalau misalkan nggak pakai Google Form ya live testing seperti ini. Sudah tidak ada yang ingin ditanyakan. Untuk pembelajaran kita hari ini kita cukupkan. Tetap jaga kesehatan kalian, patuhi protokol kesehatan, kita jaga lingkungan kita, jaga orang-orang terkasih kita, mengasihi di sekeliling kita, tetap menerapkan 3M. Kita berdoa terlebih dahulu, silakan dipimpin doanya. Iban. Kawan-kawan, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Ya, untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini kita cukupkan. Ketemu lagi pertemuan selanjutnya. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan ulangan harian mengenai materi giro. Jadi dipelajari lagi tentang akuntansi giro. Saya ucapkan terima kasih. Selamat dan sukses untuk kalian semuanya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini menjadi jalan terang menuju sukses kita masing-masing. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.